Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya sampaikan update COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Yang terkonfirmasi tanggal 10 Juni 2020 sebanyak 2.448 atau meningkat 0,49%. Kemudian yang positif aktif 1.325 atau meningkat 0,53%. Kemudian meninggal tetap dengan angka kemarin, ya artinya tidak ada yang meninggal di per hari ini. Kemudian juga sembuh 962 orang atau meningkat 0,52%. Sementara pasien dalam pengawasan meningkat 0,27% dari semula 9.272 menjadi 9.322. Kemudian juga yang selesai pengawasan itu sebanyak 7.920 atau meningkat 0,50%. Kemudian juga yang masih dalam pengawasan 1.402 atau menurun 1,02%. Sementara orang dalam pemantauan total 52.214 atau meningkat 0,17%. Kemudian untuk yang selesai itu sebanyak 48.891 atau meningkat 0,1%. Dan yang masih dalam pengawasan sebanyak 3.323 atau meningkat 1,16%. Berikutnya saya sampaikan terkait dengan evaluasi 6 daerah piloting untuk pemberlakuan PSBM atau pembatasan sosial berskala mikro. Untuk Kabupaten Bandung Raya, ya, update tracingnya terakhir dilakukan tanggal 1 Juni kemarin, hari Senin. Kemudian sosialisasi juga pada tanggal yang sama. Swab yang dilakukan sebanyak 291 orang, itu dilaksanakan pada tanggal 2 Juni. Kemudian dapur umum untuk 291 orang, kemudian itu dilaksanakan tanggal 3 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020. Distribusi alat kesehatan untuk 291 orang, kemudian juga itu dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2020, kemudian juga pengumuman hasil swab tanggal 6 Juni 2020. Dengan mempertimbangkan hasil swab yang diperoleh di Kabupaten Bandung Barat, yaitu 286 negatif, ya, dari 291 yang di swab itu 286 negatif, tidak ada yang positif, kemudian 1 invalid dan 4 tidak ada sampel. Kemudian juga jarak waktu kontak antara 291 warga tersebut dengan kasus positif sudah lebih dari 14 hari. Maka PSBM di desa, ya, di Desa Tani Mulya dinyatakan selesai dan tidak diperlukan pemantauan masa isolasi termasuk swab yang kedua. Kemudian untuk Kabupaten Bandung, update tracing tanggal 1 Juni 2020, sosialisasi 1 Juni 2020, swab tahap 1 sebanyak 51 orang di Marga Asih dan 21 orang di Rahayu pada tanggal 2 Juni 2020. Swab tahap 2 sebanyak 29 orang di Rahayu dan itu di tanggal 4 Juni 2020. Kemudian dapur umum untuk 101 orang tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 Juni, kemudian juga distribusi alkes untuk 101 orang 6 Juni, kemudian pengumuman hasil swab untuk tahap 1 6 Juni 2020. Dengan pertimbangan hasil swabnya adalah 71 negatif, 0 positif, dan 1 invalid, serta jarak waktu kontak 71 warga dengan kasus positif lebih dari 14 hari, maka PSBM di Desa Marga Asih dan sebagian Rahayu ditetapkan selesai dan tidak diperlukan pemantauan maupun pemantauan masa isolasi termasuk swab kedua. Selanjutnya
menunggu hasil swab tahap 2 untuk 29 warga Desa Rahayu. Kemudian untuk Kabupaten Subang, update tracing 1 Juni, sosialisasi 1 Juni, swab untuk 97 orang 2 Juni, dapur umum 97 orang tanggal 3 sampai tanggal 15 Juni, jadi masih berlangsung. Kemudian juga distribusi alkes untuk 97 orang 6 Juni sudah dilaksanakan dan pengumuman hasil swab 6 Juni 2020. Hasilnya adalah 93 negatif, 2 positif dan 2 invalid. Dan serta jarak waktu kontak 93 warga dengan kasus positif kurang dari 14 hari, maka PSBM di Kasomalang Kulon dilanjutkan untuk 93 suspek negatif, sedangkan 2 suspek positif akan dilakukan karantina mandiri di BPSDM Jawa Barat atau direncanakan isolasi mandiri jika masuk kategori orang tanpa gejala. Pemantauan masa isolasi akan dilanjutkan sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 dan swab kedua akan dilaksanakan 15 Juni 2020. Sesuai permintaan Kepala Desa dan tokoh masyarakat Kasomalang Kulon didukung oleh gugus tugas Kabupaten Subang mengajukan PSBM untuk isolasi mandiri di rumah untuk 2 kasus positif awal. Saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah setempat dan dinyatakan belum sembuh. Dengan pendekatan partisipasi masyarakat, sekali lagi partisipasi masyarakat dan supervisi dan fasilitasi gugus tugas Provinsi maupun gugus tugas Kabupaten Subang. Berikutnya Kota Tasikmalaya, update tracing 1 Juni, sosialisasi 1 Juni, swab tahap 1 sebanyak 83 di Kelurahan Cipedes, kemudian itu dilakukan tanggal 2 Juni, dapur umum untuk 83 orang, 2 sampai dengan 6 Juni, distribusi alkes untuk 83 orang, itu 6 Juni, pengumuman hasil swab 6 Juni. Dengan hasil 83 negatif dan 0 positif, serta jarak waktu kontak 83 warga dengan kasus positif lebih dari 14 hari, maka PSBM di Kelurahan Cipedes ditetapkan selesai dan tidak diperlukan pemantauan masa isolasi dan swab kedua. Kemudian Kota Cimahi, update tracing 4 Juni, sosialisasi 4 Juni, swab sebanyak 177 orang pada tanggal 5 Juni, dapur umum untuk 177 orang, 5 sampai dengan 18 Juni, distribusi alkes untuk 177 orang, tanggal 6 Juni, pengumuman hasil swab 6 Juni. Dengan pertimbangan hasil swab 175 negatif dan 2 positif, serta jarak waktu kontak 175 warga dengan kasus positif kurang dari 14 hari, maka PSBM di Karangmekar dilanjutkan untuk sejumlah suspek negatif yang kontak erat dengan 2 suspek positif baru sebanyak 30 orang atau 10 kakak. Sedangkan 2 suspek positif akan dikarantina di rumah sakit setempat. Pemantauan masa isolasi akan dilanjutkan sampai dengan tanggal 18 Juni 2020. Dan swab kedua akan dilaksanakan 18 Juni 2020. Yang keenam, Kota Bogor, update tracing 5 Juni, swab untuk 80 orang 6 Juni, di Kelurahan Cendek Barat dan rencananya tanggal 8 Juni di Kelurahan Loji, ya, sebanyak 35 orang. Kemudian dapur umum dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai dengan 20 Juni 2020. Sementara dari 6 itu kemudian ditambahkan 1, ya, sama statusnya seperti hanya Kota Bogor, itu adalah Kota Depok untuk masih dalam kajian, ya. Kemudian juga updating data informasi terkait dengan pemberlakuan dari PSBM, ya, sebagai piloting project. Selanjutnya saya sampaikan juga untuk penerimaan jalur afirmasi, ya, PPDB
jalur afirmasi untuk tenaga kesehatan. Sebagaimana disebutkan bahwa afirmasi ini adalah keberpihakan. Keberpihakan di dalam Permendikbud nomor 44 tahun 2019, kuota afirmasi minimal itu 15%. Sedangkan Jawa Barat menetapkan 20%. Dengan demikian, kuota bagi tenaga kesehatan sebanyak 2%, menggunakan jalur afirmasi tidak mengganggu hak kelompok EKTM sesuai yang diamanatkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Selain itu, kuota afirmasi lebih memungkinkan digunakan selain kuota yang sudah disiapkan lebih banyak juga tidak terbatas dalam batas zonasi. Ya. Kemudian berikutnya lagi, pemberlakuan sanksi bagi pelanggar PSBB ya yang dilaksanakan oleh kabupaten kota. Itu kemarin sudah saya sampaikan ada 13 kabupaten kota yang sudah membuat peraturan kepala daerahnya. Saya ulangi sekali lagi, dan hari ini ditambah lagi 5 kabupaten kota. Jadi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan apakah lanjut PSBB ataukah tidak. Ya, ini ada Kota Bogor dengan perwal nomor 37 tahun 2020, Kota Bekasi dengan perwal 29 tahun 2020, Kabupaten Bogor Perbub 32 tahun 2020, Kota Depok perwal 32 tahun 2020, Kota Bandung perwal 14 tahun 2020, Kabupaten Bandung Barat Perbub nomor 20 tahun 2020, Kabupaten Purwakarta Perbub nomor 144 tahun 2020, Kabupaten Subang Perbub nomor 34 tahun 2020, Kabupaten Sumedang Perbub 45 tahun 2020, Kabupaten Tasikmalaya Perbub nomor 45 tahun 2020, Kabupaten Cirebon Perbub nomor 34 tahun 2020, Kabupaten Karawang Perbub nomor 33 tahun 2020, Kabupaten Indramayu Perbub 29 tahun 2020. Kemudian juga Cimahi Peraturan Wali Kota nomor 14 tahun 2020, Pangandaran Perbub nomor 47 tahun 2020, namun tidak dirinci jenis sanksi administratifnya. Kemudian untuk Majalengka Perbub nomor 62 tahun 2020 juga tidak dirinci jenis sanksi administratifnya. Kabupaten Bekasi Perbub nomor 48 tahun 2020 dan Kota Tasikmalaya perwal nomor 17 tahun 2020. Yang lain masih di dalam proses. Selanjutnya perlu juga saya sampaikan ya, kepada seluruh masyarakat bahwa Jawa Barat dalam setiap keputusan maupun kebijakannya selalu bersumberkan hasil kajian dari para ahli ya, yang dalam hal ini tentunya adalah ahli dari berbagai bidang ya, mulai dari kesehatan, ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, bahkan sampai kepada aspek-aspek lain di luar itu ya, dan kita juga selalu berjuang bersama-sama ya, termasuk diantaranya bukan hanya pemerintah tetapi juga ada dari BUMN ya yang hari ini juga hadir di sini. Terima kasih Bu. Nanti Bu Lucy juga akan menyampaikan ya dari aspek BUMN seperti apa perannya dalam kita memerangi COVID-19 ini. Dan di samping kanan saya juga ada Pak Dani, Kepala Biro Kerjasama, yang nantinya juga akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana strategi Pemprov Jawa Barat untuk bisa membawa masyarakat Jawa Barat ini melewati krisis pandemi 19 ini ya, dan kita akan memasuki era di mana kita menerapkan adaptasi kebiasaan baru ya, yang tentunya ini semua perlu sekali lagi dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, dari seluruh
stakeholder yang ada di Republik tercinta ini. Kemudian juga saya juga menyampaikan terima kasih dalam kesempatan ini kepada semua pihak atas nama Pemprov Jawa Barat yang sudah mendukung secara penuh semua langkah-langkah kebijakan strategi yang diterapkan, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengatasi permasalahan ini dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, sekaligus juga saya persilahkan kepada Pak Dhani mungkin lebih dahulu untuk menyampaikan, setelah itu Ibu Lucy. Maka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sampurasun. Terima kasih Pak Dr. Berli, juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Barat. Kesempatan ini kami dari Divisi Kemitraan dan Penggalangan Bantuan Masyarakat untuk kedua kalinya mendapat kesempatan untuk turut mengisi respons harian gugus tugas COVID-19 Jawa Barat. Sebagaimana pernah juga saya sampaikan di forum ini bahwa di tengah hiruk pikuk kita, masyarakat dan juga gugus tugas menanggulangi pandemi COVID-19 di Jawa Barat dengan kondisi darurat kesehatannya maupun kondisi darurat ekonominya, di tengah-tengah kita juga tumbuh sebenarnya sisi lain dari nilai-nilai dan kondisi positif di masyarakat, yaitu sisi humanisme dan solidaritas sosial. Pak Gubernur beberapa kali menyampaikan bahwa modal kita Jawa Barat dalam menanggulangi COVID ini tidak punya modal ekonomi yang kuat. APBD kita terbatas, kemampuan pemerintah terbatas, masyarakat swasta kita juga terbatas. Kita juga tidak punya modal teknologi yang kuat. Kebanyakan alat-alat perang kita masih impor ya, Dok, meskipun beberapa bulan terakhir sudah ada berbagai produk alat kesehatan, APD yang bisa kita buat sendiri. Tetapi secara keseluruhan kita tidak punya teknologi yang terlalu kuat dibanding dengan negara-negara yang maju. Satu-satunya modal yang saat ini kita unggulkan, yang kita kedepankan untuk bisa bersama-sama menghadapi COVID ini adalah modal sosial, yakni kemampuan dan ketahanan masyarakat kita untuk saling berbagi, saling membantu, saling menolong. Untuk itulah Divisi Kemitraan dan Penggalangan Bantuan Masyarakat hadir bukan semata-mata mencari dukungan bantuan, baik dalam bentuk tunai non-tunai, baik dalam bentuk logistik kesehatan maupun logistik non-kesehatan, karena keterbatasan sumber daya pemerintah. Tetapi lebih jauh dari itu adalah menghidupkan animo, kerelaan, dan jiwa sosial dari masyarakat kita, dari dunia usaha kita, bahkan dari mitra-mitra kerja kita di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu, sebagai sedikit gambaran, kami sudah menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak kurang dari 75 perusahaan yang secara langsung memberikan kontribusi dalam bentuk bantuan. Beberapa saja yang kita sebut, misalnya PT Tokopedia, Unilever Indonesia, Astra International, Sumarekon, LG Group, PT Hyundai Indonesia, Sunbay Group, United Tractor, PT JNE yang baru saja kemarin menyampaikan, Alfamart, bahkan terakhir itu sampai mendonasikan dana cash 500 juta rupiah ya dari JNE. Yang lainnya adalah bentuk APD kebanyakan alat kesehatan, tapi banyak juga dalam bentuk pangan, beras, mie instan, kemudian alat-alat kesehatan. Dari organisasi masyarakat, kami ada sumbangan dari Nahdlatul Ulama, dari Buddha Suci yang hampir sudah beberapa kali ya memberikan bantuan, terakhir kemarin memberi lagi bantuan ventilator 10 unit ya. Sebelumnya alat tes pertama yang kita punya itu adalah bantuan dari Buddha Suci juga. Kemudian dari Sampurna Foundation, dari Dewan Masjid, dari Badan Musyawarah Perbankan Daerah, dan yang kami tampilkan hari ini
adalah dari rekan-rekan kita Forum BUMN yang beroperasi berbisnis di Jawa Barat, dan dalam kondisi Jawa Barat senang artinya ketika kita normal membantu perekonomian Jawa Barat, BUMN kita, dan di kondisi kita susah juga BUMN kita ini langsung dalam bentuk bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat ataupun melalui kami di gugus tugas. Di luar itu nanti kami justru akan khusus menampilkan, karena Forum BUMN yang saat ini membentuk gugus tugas ataupun satuan tugas penanggulangan COVID BUMN ini punya program yang spesial yang diluncurkan di Jawa Barat ini. Nanti detailnya akan disampaikan oleh Bu Lucy selaku ketua satuan tugasnya. Dan bantuan dari luar negeri kami dapat dari AstraZeneca Swedia, dari PT China Railway itu yang mengerjakan kereta cepat Jakarta-Bandung, Sichuan Province itu adalah sister province kita, Guangxi juga dari Cina sister province, H&M, Save the Children, Temasek Foundation dari Singapura, dan HLC Tiongkok. Dan sekarang sedang di proses juga beberapa dari luar negeri itu masih dalam proses bea cukai untuk bisa sampai ke Jawa Barat bantuan-bantuannya. Nah, rekan-rekan para wartawan sekalian, di samping penggalangan bantuan, kami juga mengelola sisi kemitraannya, itu kerjasama. Ada 6 institusi yang sekarang ini mendukung kinerja gugus tugas, mulai dari PT POS dan PT Bulog yang memang berjibaku membantu kita dalam hal pendistribusian dan pengadaan bansos, khususnya yang bantuan pangan. Kemudian PT Pegadaian meluncurkan program Gadai Peduli, di mana masyarakat yang masih punya aset bisa menggadaikan dengan diskon, tidak ada biaya sewa gudang, kemudian juga bisa menukar dengan voucher tunai yang nanti dikirim dari Bulog sehingga tidak harus belanja ke pasar. PT Telkom menyumbangkan pemanfaatan transmission tracking dashboard dan fitur lapor khusus melalui integrasi di aplikasi Picobar. Ada PT Pintar Data Group untuk pemanfaatan data teknologi penanganan COVID di Jawa Barat. Lalu juga Behavioral Insight, itu dari Inggris, untuk implementasi pendekatan Behavioral Insight dalam mendukung penanganan wabah COVID-19. Jadi, kemudian yang dalam tahap penjajakan juga masih sedang kita negosiasi adalah PT Pusat Informasi Nusantara untuk penanganan COVID Jawa Barat dengan kuantifikasi berbasis data lokasi, PT Signify Indonesia untuk pengadaan Smart Lamp yang diintegrasikan dengan Jabar Command Center, PT Inovasi Solusi Data untuk pelayanan platform sosial mail dalam rangka penanganan pandemi COVID, Ikatan Kerja Sosial Profesional Indonesia untuk pelayanan pendampingan psikososial bagi tenaga kerja dan relawan tim Picobar, dan Nodeflux untuk pemanfaatan video analitik sebagai salah satu alat pemutus rantai COVID. Di luar itu, jejaring kerjasama kita juga dengan laboratorium-laboratorium pemeriksaan COVID-19, baik laboratorium milik pemerintah maupun perguruan tinggi, bahkan juga rumah sakit swasta. Hampir 21 laboratorium dan universitas negeri dan swasta yang bekerja sama untuk proses pengujiannya, pengetesan hasil tes itu. Sehingga sekarang Jawa Barat punya kemampuan tes yang sangat tinggi untuk men-tracking dan mengetes orang dalam pengawasan maupun tanpa gejala. Itu poin-poin yang bisa kami sampaikan. Inti dari apa yang kami kerjakan selama ini adalah tadi bagaimana kita jaga diri, jaga sesama, tetapi bersama dengan itu bagi kelompok masyarakat, sektor-sektor yang masih punya kemampuan, yang masih survive di atas kesusahan ini juga tetap membantu yang lain. Dan inilah sisi dari hikmah ataupun berita positif yang bisa kita ungkap sebenarnya di balik persoalan-persoalan yang kita hadapi dari hari ke hari, bahwa tumbuh solidaritas, tumbuh kesejahteraan sosial, dan itu yang harus kita jaga karena menjadi modal terkuat bagi kita, modal sosial di tengah modal ekonomi dan modal teknologi kita yang terbatas. Selanjutnya kami mohon Ibu Lucy untuk memberikan expose secara singkat bagaimana, berapa BUMN Bu? 20
Kita 45 BUMN, Pak. 40 BUMN Ya, bersinergi 45 untuk bersinergi. membantu Jawa Barat dan Indonesia. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kami dari Satgas BUMN untuk COVID-19 untuk wilayah Jawa Barat. Jadi sebetulnya Satgas ini dibentuk untuk 34 provinsi. Dan kebetulan untuk Jawa Barat itu di Jasa Marga yang menjadi koordinator, dan di dalam Satgas ini ada 45 BUMN yang tergabung. Untuk aktivitasnya sendiri Pak, memang kita sangat membantu percepatan dan membantu program-program yang sudah di-assign oleh Pemprov. Makanya pada tanggal 3 April lalu secara resmi Satgas ini go live, bahkan Pak Gubernur sendiri yang waktu itu Vikon go live untuk Satgas. Aktivitasnya yang pertama memang kita bagi untuk Maret sampai dengan April itu fokus kepada fasilitas kesehatan dan bantuan-bantuan terkait dengan APD, kemudian bahan-bahan medis. Nah, tapi untuk yang mulai dari masuk ke Mei dan Juni itu lebih kepada sosial kemasyarakatan. Dan sebenarnya yang membuat jadi unik di sini karena yang bergerak adalah para milenialnya. Jadi mereka yang kemudian dengan kepedulian sosialnya, dengan membantu melaksanakan atau membantu untuk percepatan penanganan COVID. Dari beberapa program selain dari tadi Pak semua fasilitas kesehatan, karena itu memang sudah menjadi jadi program bersama kami. Itu ada program, jadi ada program Banko. Banko itu bantuan sembako sebetulnya. Tapi apa yang kemudian membuat beda, Bankonya itu ada Banko Mini Pak. Jadi Banko Mini ini targetnya adalah untuk membantu teman-teman yang ada di panti atau ada di pesantren. Dan sebetulnya milenial ini langsung terjun sambil mengedukasi protokol COVID yang benar itu seperti apa. Kemudian juga ada kita bilang Banko GD Pak. Sebenarnya apresiasi 1000 cinta untuk rekan-rekan yang ada atau saat ini menjadi pahlawan kemanusiaan. Mereka yang ada di tenaga medis, mereka yang perawat, untuk yang penggali kuburnya sendiri, bahkan mereka-mereka yang memang saat ini juga tidak bisa kemana-mana ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk apresiasi dari kami Satgas yang dalam hal ini yang di depannya adalah para milenial. Jadi yang ingin kita tekankan di sini adalah kepedulian sosialnya. Karena bagaimanapun COVID ini juga kan masih terus berjalan ya Pak. Kita yang harus dengan satu era dengan new normal baru atau AKB. Ya. Jadi bagaimana itu masih bisa terus disosialkan. Nah, selain program Banko Mini, Banko GD dan kemudian juga Banko untuk masyarakat, memang program ini akan terus berjalan Pak, masuk ke new normal. Jadi teman-teman milenial yang memang BUMN sendiri, mereka yang berusia di bawah 45 itu kan harus sudah berproduktif ya. Dan tentunya semua mereka akan tetap mensosialisasikan, mereka tetap akan memastikan bahwa new normal ini bisa berjalan dan akhirnya bisa membuat kita semua lebih baik. Ya, sebenarnya itu programnya yang kita laksanakan dan total sebetulnya bantuan yang baik yang sudah diserahkan langsung oleh BUMN di wilayah Jawa Barat maupun yang itu ada sekitar 28 miliar Pak sudah kami, ini adalah dana CSR juga dana dari THR Direksi dan Komisaris anak BUMN maupun anak perusahaan BUMN. Semoga COVID ini semakin cepat selesai dan tentunya selama belum diketemukan obat atau vaksinnya, budaya baru pun mudah-mudahan segera terbentuk dengan protokol yang memang kita taati bersama. Mungkin itu Pak. Mungkin tambahannya Pak Dokter,
Artinya gugus tugas di sini di samping memang secara langsung menggalang dan mendistribusikan bantuan, juga adalah mendorong, memfasilitasi program-program seperti ini. BUMN punya kegiatan, nah itu kita fasilitasi, kita apresiasi. Ada Basnas juga dengan lembaga-lembaga amil zakatnya, ada yayasan-yayasan, ada kelompok komunitas tertentu. Nanti mungkin secara bergilir kami juga akan tampilkan bagaimana mereka juga melakukan sesuatu terhadap sesamanya, di samping apa yang sudah kita lakukan di gugus tugas selama ini. Saya kira itu poinnya. Dan tadi kenapa disebut milenial? Karena memang ini para pegawai yang usianya masih di bawah 40 ya, pegawai BUMN yang bergeraknya adalah para milenialnya di bawah 40 Ibu ya, menggagas dan melaksanakan berbagai program itu sehingga mencapai nilainya tadi 35 miliar ya, 28 miliar. 38 miliar total. Alhamdulillah. Saya kira itu, Dr. Berlis. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dhani maupun Ibu Lucy. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Dhani, Dr. Berli. Baru ketemu sekarang, biasanya sama Dokter Sisa aja. Saya